Wah, beneran gas LPG akan dihapus? Bagaimana nasib pengguna gas LPG? Emak-emak di rumah bisa dibikin pusing dan panik andai saja gas LPG beneran dihapuskan. Simak penjelasannya seperti apa dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Saya berharap emak-emak di rumah jangan keburu panik, apalagi pusing ketika ada berita bakal LPG dihapuskan. Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa penggunaan tabung gas LPG kini memang jadi pilihan ibu rumah tangga untuk memasak. Karena yang pasti emak-emak yang menggunakannya di dapur merasakan kemudahan menggunakan gas LPG. Kompor tinggal cetek langsung nyala. Dan bagi pengguna tabung gas 3 kg bersubsidi tentunya merasakan lebih ringan di kantong tentunya. Karena harga di pasaran masih relatif murah ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan di warung tetangga atau pangkalan terdekat? Apakah ada kenaikan atau masih sama harganya? Silahkan teman-teman berkomentar ya di video ini. Nah, saat ini penggunaan gas LPG 3 kg semakin meningkat. Ini dikarenakan pengguna tabung gas 3 kg yang disebut dengan gas melon ini yang sebenarnya hanya diperuntukkan untuk warga miskin, namun turut dinikmati oleh keluarga mampu. Dan tak heran kebutuhan akan gas LPG tentunya semakin meningkat. Nah, selain itu, dibanding minyak tanah dan bahan bakar lainnya, memang gas LPG ini dinilai lebih ramah kantong. Namun emak-emak di rumah juga harus bersiap. Rupanya, gas LPG yang selama ini yang dipakai akan diganti dengan bahan bakar lain. Sama seperti dengan pergantian dari minyak tanah ke gas LPG. Kali ini, gas LPG akan diganti dengan bahan bakar baru lainnya. Bahan bakar ini bernama DME. Pemerintah telah berencana mengganti liquefied petroleum gas LPG dengan alternatif bahan bakar lain, salah satunya listrik. Namun rencana konversi kompor gas ke kompor induksi tahun ini telah dibatalkan. Kini LPG 3 kg pun masih merajalela di masyarakat. Sementara itu, masih ada satu alternatif lainnya yang telah lebih dahulu dicanangkan oleh pemerintah, yakni gas dimethyl ether atau DME. DME adalah gas olahan yang berasal dari batu bara. Dibandingkan LPG, DME diklaim lebih hemat dan efisien. Nah, emak-emak penasaran bukan apa itu sih DME? Lalu apa beda DME dan LPG? Silakan disimak ya emak-emak agar tidak gagal paham. Namun bagi yang baru berkunjung di channel ini langsung di subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baik teman-teman, kita langsung ke sumbernya. Pertama, apa itu DME? DME atau dimethyl ether adalah senyawa yang dapat digunakan sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, DME juga mudah terurai di udara, tidak merusak ozon, tidak beracun, tidak mengandung sulfur, mempunyai nyala api biru, dan pembakaran lebih cepat dari LPG. DME dapat digunakan sebagai alternatif LPG yang paling sesuai karena memiliki karakteristik yang serupa. Selanjutnya, bagaimana cara produksi DME? DME dapat diproduksi dari berbagai sumber energi termasuk bahan yang dapat diperbarui seperti biomasa, limbah, dan coal bed methane atau CBM. Dan kalau memang bagus, kenapa tidak segera diproduksi massal ya? Tenang saja, saat ini pemerintah tengah membangun pabrik DME, salah satunya di Muara Enim, Sumatera Selatan, yang dapat menghasilkan 1,4 juta ton DME per tahun saat beroperasi nanti. Bahkan menurut Presiden, apabila pengembangan DME dapat berjalan lancar, maka akan mampu menekan subsidi dari APBN sebesar 7 triliun rupiah. Kalau begini, ketergantungan kita terhadap impor LPG dapat berkurang ya. Nah, sampai di sini paham kan teman-teman? Jadi, dari hasil uji terap, menurut rumah tangga yang menggunakan DME, ini yang dirasakan. Mudah dalam menyalakan kompor, stabilitas nyala api normal, mudah dalam pengendalian nyala api, warna nyala api biru.
Ya, tapi kalau itu mungkin bukan jadi masalah ya teman-teman, sebab pemerintah telah berencana mengganti LPG dengan alternatif bahan bakar lain, salah satunya listrik. Namun, rencana konversi kompor gas ke kompor induksi tahun ini telah dibatalkan. Kini LPG 3 kg pun masih merajalela di masyarakat. Nah, sementara itu masih ada satu alternatif lainnya yang telah lebih dulu dicanangkan pemerintah, yakni gas dimethyl ether atau DME. DME adalah gas olahan yang berasal dari batu bara. Dibandingkan LPG, DME diklaim lebih hemat dan efisien. Nah, rencana pemerintah sepertinya akan direalisasikan dan LPG akan diganti demi mendorong batu bara berkalori rendah. Namun hingga saat ini belum diketahui berapa harga pengganti LPG ini. Pejabat sementara PT Pertamina Patraniaga Irto Ginting mengatakan saat ini penentuan harga masih dalam tahap kajian dan akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah mengenai distribusi dimethyl ether atau DME ini. Saat ini penentuan harga DME masih dalam tahap kajian yang tentunya akan disesuaikan dengan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah terkait dengan distribusi DME. Ungkapnya kepada CNBC Indonesia pada hari Jumat 12 November 2022. Soal bentuk, pengganti LPG ini juga akan disalurkan berupa tabung untuk sampai ke konsumen. Sebelumnya, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM, Sujatmiko, mengatakan pemerintah masih mengkaji rencana pemberian subsidi produk DME. Dia mengatakan jika proyek gasifikasi ini secara nilai ekonomi menguntungkan negara, karena akan ada penugasan pemerintah. Dengan penugasan ini, maka subsidi akan diberikan ke produk DME. Menurutnya, jika subsidi tetap diberikan sama dengan jumlah subsidi liquefied petroleum gas LPG. Namun, setidaknya produk DME tidak perlu impor. Kalau toh subsidi masih ada, tapi kita nggak impor LPG, tuturnya. Nah ini ya, Mak, sudah terjawab. Jadi meskipun nantinya LPG diganti, masih tetap ada subsidinya. Pemerintah berencana mengganti LPG dengan dimethyl ether atau DME sebagai gas konsumsi masyarakat. Nah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan pemerintah mesti mencari alternatif lain pengganti LPG karena angka impornya terus membengkak setiap tahun. Impor kita LPG itu gede banget. Mungkin 80-an triliun rupiah dari kebutuhan 100 triliun rupiah. Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya 60 sampai 70 triliun. Pertanyaan saya, apakah ini mau kita terus-teruskan? Ujar Jokowi seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden Senin 24 Januari 2022. Presiden Jokowi berharap dengan adanya DME pengganti LPG ini, pemerintah perlahan bisa mengurangi impor. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM, impor LPG pada 2020 telah mencapai 77,63% dari total kebutuhan nasional sebanyak 8,81 juta ton. Tanpa upaya hilirisasi batubara, rasio angka impor LPG bisa naik menjadi 83,55% dari total kebutuhan 11,98 juta ton pada 2024. Nah, rencana program ini ditargetkan baru bisa terrealisasi pada 2028 mendatang. Jadi, emak-emak jangan keburu pusing. Perjalanan masih panjang dan tentunya nantinya masih tetap pada subsidinya. Semoga saja begitu. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar berlangganan dengan berita terbaru, aktual dan mendidik dari channel kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.